Biologi, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan persiapan alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021. Berlokasi di Padang Sarai, RT 005 RW 003, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita saksikan. Cekidot. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengupas kelapa, kemudian mengambil airnya saja sebanyak 1 liter untuk proses pembuatan pupuk organik cairnya. Untuk itu mari kita kupas kelapanya. Nah, berikut adalah kelapa yang sudah kita kupas. Sekarang kita akan mengambil airnya untuk kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Baiklah, air kelapa yang sudah kita tuang tadi, maka akan kita saring terlebih dahulu menghilangkan kotoran-kotorannya. Air kelapa yang kita gunakan sebanyak 1 liter. Berikut air kelapa yang sudah bersih dan tidak ada lagi ampas-ampasnya. Untuk proses selanjutnya, kita akan mempersiapkan air cucian beras yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Berikut proses dari pencucian berasnya. Pertama, kita masukkan air bersih ke dalam beras yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Nah, kemudian kita cuci berasnya. Nah, sekarang kita akan sisihkan air dengan berasnya. Nah, karena masih banyak beras yang terbawa ke dalam airnya, nanti air cucian beras ini akan kita saring lagi.
teman-teman, ini adalah air cucian beras yang tadinya telah kita siapkan. Untuk menghilangkan sisa-sisa beras, maka air cucian beras ini akan kita saring. Nah, ini adalah air cucian beras yang sudah bersih. Baiklah, untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan larutan molase. Untuk pembuatan larutan molase ini, kita menggunakan 250 ml air dan 100 gram gula pasir. Baiklah, kita langsung saja ke proses pembuatan larutannya. Baiklah, kita aduk sampai airnya mendidih. Kita gunakan api yang cukup besar ya, agar air gula yang kita larutkan cepat mendidih. Kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih dan larutan gulanya sedikit mengental. Kira-kira begini ya jadinya. Nah, setelah ini langsung kita matikan apinya dan akan kita dinginkan. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan jerigen sebagai wadah dari pupuk organik cair yang akan kita buat nantinya. Nah, sekarang kita akan melubangi tutup jerigen agar nanti bisa kita memasukkan selang ke dalam tutupnya. Nah, kita akan melubangi tutup jerigen menggunakan pisau. Nah, dalam melubangi tutup jerigen ini kita usahakan agar lubangnya itu sesuai dengan selang yang akan kita pakai nanti, agar nantinya kita tidak kesusahan dalam menutupi lubang di sekeliling selangnya. Sekarang coba kita sesuaikan dengan selang. Nah, sekarang sudah bisa untuk memasukkan selang dan sudah pas. Nah, selanjutnya kita akan menutupi pinggir dari lubang yang tersisa ini dengan menggunakan lem lilin. Nah, hal ini bertujuan agar oksigen dari luar tidak masuk ke dalam saat kita melakukan proses pembuatan pupuk nantinya. Dalam percobaan ini, teman-teman boleh menggunakan lem apa saja, namun pada kesempatan kali ini kami menggunakan lem lilin. Selanjutnya kita bakar lem lilin dan kemudian kita rekatkan ke bagian yang masih berlubang.
pastikan benar-benar tidak ada celah untuk udara masuk dengan menggunakan lem lilin ini. Teman-teman, sekarang kita pastikan ya bahwa semua lemnya sudah kering. Nah, setelah kita memastikan bahwa lemnya sudah kering, sekarang kita akan coba untuk memasangkan ke jerigen yang telah kita siapkan tadi. Nah, setelah kita pasangkan, kira-kira bentuk dari jerigen yang akan kita gunakan nanti yaitu seperti ini. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan untuk pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Untuk langkah yang pertama, kita memasukkan 1 liter air kelapa ke dalam jerigen. Kemudian langkah kedua, kita akan mencampurkan air kelapa dengan air cucian beras yang sudah kita saring tadi. Selanjutnya, kita memasukkan larutan molase ke dalam jerigen. Selanjutnya, kita masukkan pupuk E4 sebanyak 2 sendok makan ke dalam jerigen. Baiklah teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu memasukkan air bersih ke dalam campuran bahan-bahan tadi. Nah, untuk pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa ini, sebaiknya kita menggunakan air yang tidak mengandung kaporit. Nah, untuk airnya diisi hingga batas pegangan jerigen. Baiklah teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan menutup kembali jerigennya. Untuk ujung selangnya kita masukkan ke dalam wadah yang telah berisi dengan air bersih. Hal ini bertujuan untuk membuang gas hasil fermentasi dan menghindari kontak dengan udara luar. Apabila tutup jerigen tidak dipasangkan selang pembuangan gas hasil fermentasi, maka kita bisa membuang gas hasil fermentasi dengan membuka tutup jerigen kemudian menutupnya kembali sesekali. Baiklah teman-teman, untuk proses yang terakhir yaitu dilakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan dalam kurun waktu hingga 1 minggu. Apabila pupuk organik cair dari limbah air kelapa ini sudah menghasilkan aroma seperti tapai, maka pupuk siap untuk digunakan. Nah, untuk memastikan apakah pupuk ini sudah mengeluarkan aroma tapai, maka setiap harinya kita akan mencek keadaan dari pupuk ini. Baiklah teman-teman, sekian proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.